Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Sekarang kita bertemu dengan mata pelajaran PPKN kita ya di kelas 11 bab 1 yang judulnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita lihat judulnya ya. Dari judul ini tahulah kita bahwasanya yang mau kita bahas di sini adalah masalah hak dan kewajiban asasi manusia. Judulnya harmonisasi. Harmonisasi ini artinya apa? Keserasian atau keselarasan atau keindahan hak asasi dan kewajiban asasi dalam pandangan Pancasila. Bagaimana Pancasila memandang hak dan kewajiban manusia? Nah, itulah yang mau kita bahas. Namun sebelum kita lanjutkan materi kita ini, tidak ada salahnya kalau kita lihat dulu KI kita, kompetensi inti kita. Apa yang dimaksud dengan kompetensi inti itu adalah kemampuan pokok yang harus kita, katakanlah siswa atau peserta didik ya, yang harus atau yang semestinya dimiliki apabila dia memasuki suatu jenjang pendidikan, misalnya di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kira-kira kemampuan apa yang harus dimilikinya. Nah, kemampuan apa tentu itu ada 3 ya. Yang pertama kemampuan sikap atau mental atau moral atau etika. Yang kedua kemampuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga kemampuan keterampilan. Nah, dalam kurikulum 2013 kemampuan yang 3 tadi, sikap, ilmu pengetahuan dan keterampilan tadi itu dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4, yaitu KI1, KI2, KI3 dan KI4. KI1 yaitu tentang sikap spiritual, sikap kita, sikap siswa, sikap peserta didik kepada Tuhannya, yaitu hablum minallah. Nah, kemudian KI2 sikap sosial, bagaimana sikap kita dalam masyarakat, hablum minannas. Baru yang ketiga KI3 yaitu ilmu pengetahuan. Yang keempat KI4 keterampilan. Nah, jadi KI ini rumusannya masih sangat umum, sehingga belum bisa diukur, belum bisa dinilai, belum bisa dikasih ponten. Ponten 1, ponten 2, ponten 10, ponten 100 belum bisa diukur, belum bisa dinilai. Jadi perlu dijabarkan lagi menjadi beberapa KD. KD itu apa, Pak? Kompetensi dasar itu ya. Kompetensi dasar itu sudah rumusannya sudah lebih spesifik. Dia sudah membahas satu permasalahan atau satu tema atau satu pokok bahasan yang mau kita bahas di situ, sudah lebih spesifik dia. Jadi kalau tadi KE-nya masih bersifat umum, kemudian dijabarkan menjadi beberapa KD, dan salah satu KD-nya di sini adalah yang membahas tentang HAM, hak asasi manusia. Masih belum juga KD ini bisa diukur, belum bisa juga dinilai. Kita belum tahu apakah kalian sudah kompeten atau belum. Kita belum tahu apakah kalian sudah kompeten atau belum. Oleh karena itu perlu dijabarkan lagi KD ini menjadi beberapa indikator. Nah, ini dia. Dari indikator inilah nanti guru atau saya itu mengetahui kalian sudah mampu atau belum, kalian itu sudah kompeten atau belum. Caranya bagaimana? Kalian menyelesaikan
tugas-tugas, soal-soal yang ada nanti diberikan setelah selesai pembelajaran ini. Dari mana soal-soal itu? Itu diambil dari indikator ini. Soal-soalnya diambil dari indikator menjadi soal-soal uji kompetensi. Misalnya, untuk satu indikator bisa 1 soal, bisa 2 soal, bisa 3 soal, tergantung gurunya ya. Nah, jadi walaupun di sini indikatornya 10 atau 11, nanti soalnya bisa jadi 15, bisa jadi 20. Jadi itu tergantung kepada gurunya masing-masing. Nah, bentuk soalnya juga bisa beda-beda. Mungkin bisa pilihan berganda, mungkin essay test, mungkin menjodohkan, mungkin mengisi, mungkin dan lain-lain. Nah, bobotnya juga mungkin terserah kepada gurunya ya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pelajaran kita. Ya, ini materi yang pertama yaitu makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sudah kita ketahui dari sejak SMP dulu ya, sejak SMP, yaitu hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Sebenarnya walaupun dia sebelum dilahirkan, bahkan dia sesudah meninggal, manusia itu masih mempunyai hak. Manusia masih mempunyai hak, namun bukan itu yang mau kita bahas. Yang kita bahas adalah hak asasi manusia sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Apa contohnya, Pak? Kalau misalnya sebelum dilahirkan, apa haknya? Nah, hak sebelum dilahirkan, haknya itu adalah hak untuk dilahirkan dengan selamat. Makanya dilarang menggugurkan kandungan, baik dia dilarang secara hukum agama maupun secara hukum masyarakat atau hukum negara. Nah, begitu juga setelah ia meninggal dunia, ia juga harus mempunyai hak. Apa haknya? Untuk diperlakukan dengan hormat, dengan selayaknya. Kalau dalam agama Islam, ia dimandikan sebaik-baiknya, dikafani sebaik-baiknya, disolatkan sebaik-baiknya, bahkan sampai dikuburkan juga dengan penuh hikmat, gitu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dari definisi ini, tahulah kita bahwasanya hak asasi manusia itu yang pertama melekat. Melekat artinya tidak bisa diambil. Dia sudah menyatu ya dengan manusia. Setiap kali ada manusia, setiap kali mempunyai HAM. Mempunyai hak asasi. Yang kedua, pemberian Tuhan. Nah, ini dia. Jadi dia diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah. Setelah diberikan, dia wajib dihormati. Jadi setiap orang wajib dihormati karena mempunyai hak. Apalagi wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan oleh setiap orang. Nah, jadi hak asasi manusia itu melekat, pemberian Tuhan, wajib dihormati, dan wajib dilindungi. Ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia adalah, itu ada 4 ya. Yang pertama hakiki, yaitu melekat ya, tidak bisa dicabut. Yang kedua universal, artinya berlaku di seluruh dunia.
Yang ketiga tidak dapat dicabut. Oh, ini yang tadi ya. Karena dia melekat, dia juga tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Tidak dapat dibagi-bagi kepada siapapun, kepada orang lain. Jadi dia melekat pada setiap orang. Begitu ya. Jenis-jenis hak asasi manusia secara umum ya, secara umum itu ada 6. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat hak asasi sosial dan budaya, yang kelima hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Nah, barangkali yang agak membingungkan itu adalah nomor 4 dan nomor 6 ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat untuk nomor 4 ini adalah pasal 27 ayat 1. Sedangkan nomor 6 ini adalah pasal 28D dan pasal 28G. Jadi ada sedikit perbedaannya ya antara nomor 4 dan nomor 6. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bicara hak asasi, sekarang kita membicarakan kewajiban asasi. Apapun yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga pada gilirannya akan memperoleh hak. Jadi, duluan kita kerjakan kewajiban, baru akan memperoleh hak. Begitu ya. Jangan kita mau merebut hak saja, sementara kewajiban belum dilaksanakan. Nah, apa hubungan antara hak asasi dengan kewajiban asasi manusia? Nah, ini dia. Antara hak asasi dan kewajiban asasi memiliki hubungan kausalitas, artinya hubungan sebab akibat. Nah, hubungan timbal balik. Misalnya, seseorang akan memperoleh haknya setelah ia memenuhi kewajibannya, dan sebaliknya, orang tersebut akan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak orang yang sudah menjalankannya. Maksudnya begini, contohnya ya, contohnya seorang pekerja mau swasta mau negeri, dia atau beliau bekerja dulu 1 bulan umpamanya ya, baru pekerjaan itu merupakan kewajibannya. Baru nanti setelah akhir bulan ya, akhir bulan dia akan memperoleh gaji atau memperoleh upah atau memperoleh insentif sebagai haknya. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi bagian B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Nah, kita tahu nilai-nilai dalam Pancasila itu ada 3 ya. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat dari kelima sila itu yang masih bersifat umum, tetap, mutlak, dan tidak dapat berubah. Artinya nilai dasar Pancasila ini masih umum dan berlaku universal. Artinya di mana-mana di seluruh dunia ada nilai ini. Ada nilai ini. Misalnya sila pertama ketuhanan. Ketuhanan atau Tuhan. Di mana-mana ada tentang Tuhan. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Australia. Semua tahu apa itu Tuhan, menilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan. Jadi dia masih bersifat umum ya. Nah, bersifat umum, belum bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka dibuatlah nilai instrumental, penjabaran dari nilai dasar. Nah,
wujudnya ini, nilai-nilai dasar yang sudah dikembangkan menjadi nilai instrumental ini wujudnya ada dua ya. Yang pertama lembaga kenegaraan yang berkenaan atau berkaitan dengan setiap nilai sila Pancasila. Yang kedua peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk peraturan perundang-undangan ini nanti akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Baru nilai praksis ini adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nah, untuk nilai praksis inilah sudah bisa kita wujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila sudah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan nilai praksis. Kita lanjutkan saja. Nah, nilai dasar ini kalau dihubungkan dengan hak dan kewajiban ya, hubungan antara hak dan kewajiban dengan Pancasila dapat dilihat bahwa setiap sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima menjamin hak-hak warga negaranya. Namun juga mengamanatkan beberapa kewajiban yang berkenaan dengan nilai-nilai setiap sila Pancasila. Jadi setiap sila itu mengamanatkan hak kita itu dijamin. Namun tidak melepaskan sebenarnya kita juga punya kewajiban yang harus didahulukan. Jadi mendahulukan kewajiban baru menuntut atau meminta hak, begitu ya. Kemudian nilai instrumental. Nilai instrumental ini ada beberapa buah ya. Misalnya yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hak dan kewajiban itu secara umum sebenarnya diatur dalam pasal 26 sampai pasal 34. Jadi nilai instrumental tadi yang pertama apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 tahun 98 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Yang keempat, Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM. Yang kelima, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi. Yang berikut, Kepres nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Baru yang berikut Perda-Perda. Perda ini singkatan dari apa? Peraturan daerah, mungkin peraturan gubernur ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian kita lihat nilai praksis. Nah, ini yang kita katakan tadi, nilai yang sudah bisa dibuktikan atau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk sila pertama, ini sebenarnya nilai praksisnya ini banyak ya. Sila pertama banyak, sila kedua banyak, sila ketiga banyak. Namun yang kita tuliskan cukup 3 saja untuk mempermudah kita memahami dan menghafalnya umpamanya ya. Untuk dipahami dan diamalkan. Yang pertama apa misalnya? Sila pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain dan lain-lain. Ini intinya untuk sila pertama adalah toleransi antar umat beragama. Itu intinya ya. Untuk sila kedua mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban ya, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tepa selera sesama manusia gitu ya. Nah, intinya kalau kita sudah saling mencintai, saling menghargai sesama manusia itu adalah tidak membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, antar golongan, warna kulit, sama-sama kita hargai, sama-sama kita cintai sesama manusia. Tidak pandang warna kulit, tidak pandang suku bangsa, tidak pandang, kita harus saling menghargai sesama manusia.
Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Intinya dari sila ketiga ini adalah nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme, itu intinya ya. Yang berikut materi ke-8 sambungan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang, mengutamakan suara untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, inti dari sila keempat ini adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat seperti pepatah orang-orang tua kita dulu, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Nah, itu. Jadi sebisa-bisanya kalau untuk mengambil suatu keputusan, sebaiknya dilakukan dengan musyawarah. Namun apabila suatu musyawarah tidak bisa mengambil keputusan, maka keputusan boleh diambil dengan cara suara terbanyak atau voting. Walaupun dia mengambil keputusan dengan musyawarah atau mengambil keputusan dengan voting, itu sama-sama harus kita pertanggungjawabkan, sama-sama keputusan bersama. Tidak ada istilah, oh itu keputusan si A, keputusan si B, bukan. Tapi keputusan bersama dan ditanggungjawab secara bersama-sama pula. Untuk sila kelima ini, yang pertama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang kedua menghormati hak orang lain, yang ketiga suka memberi pertolongan kepada orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, artinya suka tahu senang ya. Jadi suka membantu orang, itu contohnya ya. Kadang-kadang saya lihat ada orang itu yang sudah tahu orang lain kesusahan, bukannya ditolong. Kalau udah nampak orang susah, ya dibantu. Itu namanya suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, anak-anak kami sekalian, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita lihat uji kompetensinya. Uji kompetensi ternyata tidak bisa dibuka ya, langsung kepada penutup. Nah, demikian saja pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, mana tahu ada kata-kata yang kurang, ada yang lebih. Sebagai manusia biasa tentu ada kesalahan ya. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.